Yang paling penting adalah perhatian pemerintah sebagai otoritas yang paling utama dalam penanganan isu corona ini. Sahabat Bang HS, sebelum lanjut pastikan sudah like dan subscribe. Sahabat Bang HS, saat ini saya sedang dalam perjalanan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Bogor. Saya masih di jalan tol Profesor Sediatmo. Ini sangat lancar sekali. Sekarang ini berada di pukul 18.41. Ini biasanya jam-jam padat sekali. Saya biasanya dari bandara jam segini sangat jarang sekali bisa dalam kecepatan yang tinggi ya. Kalau kita jalan di sini tersendat-sendat ya. Dan saat ini kita berada dalam kecepatan yang tinggi. Memang isu corona ini luar biasa dampaknya terhadap kehidupan ekonomi. Dan tadi saya di bandara tadi Soekarno-Hatta sangat sepi. Tadi saya datang di satu kafe itu sama sekali tidak ada pengunjungnya kecuali saya, dan menurut dia pengunjung di kafe itu memang sepi sejak dari isu corona itu beredar. Tetapi hari ini jauh lebih sepi lagi, dan saya juga melihat di counter-counter check-in sepi ya. Ini saya sudah di atas jembatan Susun 3 ya. Sebentar lagi saya nyampe di Ciputra, dan ini juga jalan masih sepi dan kecepatan kita juga masih tinggi di sini ya. Kita akan menuju ke dalam kota Jakarta dan kita akan melihat suasana arus lalu lintas baik di dalam tol maupun di samping kiri kanan Jalan Gatot Subroto. Tapi ini juga masih sepi. Tadi kecepatan kita juga saat ini juga masih di atas 80 km per jam. Sangat tinggi ya. Ini di pukul 18.47. Ini tidak biasanya di jam-jam seperti ini bisa selancar ini, bisa dengan kecepatan setinggi ini ya. Kecepatan ini biasa kita kalau mau ke bandara tengah malam atau jam-jam 4 itu bisa kita dalam kecepatan yang tinggi seperti ini. Tapi kalau jam-jam segini sulit sekali. Dan ternyata isu corona ini luar biasa sekali, telah membawa dampak ya, dampak ekonomi yang besar dan juga adalah dampak sosial. Tadi saya bertanya tadi ke beberapa staf di bandara, meskipun mereka belum memiliki data yang detail, tetapi mereka terang-terang mengatakan bahwa ya memang bandara sepi ke semua jalur penerbangan. Oleh karena itu saya tidak pernah berhenti berharap kepada pemerintah supaya penanganan corona ini lebih komprehensif lagi. Pemerintah harus secara terbuka sehingga semua masyarakat ini ikut bersama-sama dengan pemerintah menangani, mencegah virus ini. Kenapa? Karena kalau pemerintah sendiri ya mungkin juga punya resources yang terbatas. Jangan sampai nanti masyarakat itu sudah merasakan demam, entah itu batuk, pilek dan lain-lain, tapi dia tidak melaporkan atau dia tidak datang ke rumah sakit. Apalagi saat ini kan di beberapa tempat sedang ada demam lain ya, misalnya demam berdarah. Tapi demam berdarah, separah apapun demam berdarah, tetapi tidak separah isu corona ini. Isu corona ini tidak hanya menjadi isu kesehatan saja, tetapi ini juga sudah masuk ya, isu ekonomi dan isu sosial dan juga isu politik. Jadi tidak hanya isu kesehatan, corona ini juga sudah menjadi isu ekonomi, sudah menjadi isu sosial, dan juga menjadi isu politik. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Oleh karena itu sekali lagi kita harus secara kolektif bersama-sama kita menghadapi, menangani isu ini. Dan pemerintah juga harus jauh melibatkan masyarakat. Jadi jangan hanya pemerintah berjalan sendiri. Dan kadang-kadang masyarakat itu tidak tahu bahwa ternyata di sekitar dia itu ada seseorang misalnya yang terjangkit virus itu. Dan bahkan kita pernah dengar bahwa ada juga penderita yang sudah sampai di rumah sakit, sudah berhari-hari di rumah sakit, tetapi dia belum tahu bahwa dia itu sudah terjangkit virus corona. Bahkan dia kaget, dia tidak pernah tahu. Jadi ini sebetulnya menjadi perhatian kita. Yang paling penting adalah perhatian pemerintah sebagai otoritas yang paling utama dalam penanganan isu corona ini. Kita lihat misalnya di seluruh dunia, bagaimana penanganan isu corona ini di Korea Selatan. Korea Selatan itu menangani isu ini dengan sebegitu terbuka. Dia bisa memantau korban dengan teknologi dimanapun berada dan terbuka. Kita lihat beberapa artis besar dunia, malah mereka mengumumkan sendiri bahwa mereka itu sedang
terjangkit virus corona. Apakah ini tidak lebih baik seperti itu daripada kita tutupi sehingga antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain itu tidak saling tahu, sehingga ikhtiar itu tidak lebih optimal karena tidak saling tahu. Jangan sampai ini yang terjadi, dan kalau ini terjadi kita tunggu saja bahwa secara sosial penularan itu akan terjadi terus-menerus dari orang yang satu ke banyak orang yang lain, karena orang yang satu ini sudah kemana-mana, sudah bertemu dengan si A, si B, si C, dan seterusnya, menggurita, dan kita baru menangani si A-nya saja, si A yang pertama tadi saja. Nah, ini jadi persoalan. Tetapi kalau misalnya ini bisa ditangani secara komprehensif, maka itu bisa diklaster penanganannya jauh lebih awal, sehingga kita bisa membatasi pergerakan virus itu pada orang-orang tertentu, pada radius-radius tertentu. Dan ini juga sebetulnya perlu menjadi perhatian, perlu menjadi bukan kajian lagi sebetulnya, tetapi ini realitas, dan ini adalah pikiran-pikiran sederhana dalam menangani persoalan-persoalan seperti ini. Kita tidak ingin dengar lagi ada otoritas kesehatan, pejabat besar di pejabat kesehatan membanding-bandingkan antara demam yang lain atau virus yang lain dengan virus corona. Apalagi misalnya membanding-bandingkan misalnya dengan sekarang isu demam berdarah dengan isu corona. Itu berbeda sekali, sangat berbeda sekali. Kalau isu demam berdarah itu kan isu yang sangat lokal sekali dan dampaknya tidak besar. Tetapi satu isu corona itu dampaknya besar. Satu isu corona itu dampaknya terhadap seluruh negara, terhadap seluruh orang yang ada dalam satu negara. Jadi lihat satu contoh saja, belum mengumumkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang sudah terjangkit virus corona. Saudi sudah close pintunya, sudah tutup pintunya dari Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah. Saudi menutup pintu itu pada saat isu ini belum ada. Ini luar biasa sekali. Ya sudahlah, secara kolektif kita menghadapi persoalan ini secara bersama-sama, dan kita bersama-sama juga mencari pemecahannya. Dan oleh karena itu, ya pemerintah ya jangan jalan sendiri. Sementara masyarakat di bawah ini juga resah, dan keresahan ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Dan kalau penanganannya masih seperti ini, saya memberikan penilaian dan saya memberikan satu analisis bahwa ini penyelesaiannya sangat lama. Kita harus segera menemukan pendekatan-pendekatan baru, pendekatan-pendekatan yang lebih komprehensif. Semua hal yang terkait dengan corona itu memang harus terlibat. Jadi penting ya dalam penyelesaian persoalan-persoalan besar ya, apalagi ini sudah menjadi persoalan negara. Kita belum tahu nanti ini sudah dekat dengan bulan puasa, apakah ini nyambung atau tidak. Setelah bulan puasa seperti dalam video saya sebelumnya, ada lagi musim haji. Kalau misalnya Indonesia ini bisa secara terbuka, bisa secara komprehensif menyelesaikan persoalan-persoalan ini sehingga bisa menemukan cara pemecahan terbaik, maka Indonesia ini bisa menyumbangkan pengalamannya itu kepada dunia, kepada Saudi Arabia misalnya juga, yang sekarang ini menjadi masalah yang sangat krusial di negeri itu, menghadapi atau bagaimana mengakhiri serangan virus yang berbahaya ini. Jadi ini pandangan-pandangan saya di dalam satu perspektif yang luas, tidak hanya melihat corona itu sebagai penyakit, sebagai virus, sebagai satu isu kesehatan saja, tetapi corona itu kita lihat dari semua perspektif, dari perspektif kesehatan, kemudian dari perspektif kemanusiaan, kemudian juga dari perspektif ekonomi, dari perspektif sosial, dan juga dari perspektif politik. Ini luar biasa. Kita akan lanjutkan dalam pembicaraan berikutnya.